Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan bernyanyi dari PKJ 242, bait yang pertama dan yang kedua. Seindah siang disinari terang. 3, 2, 1. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersekutu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berkata-kata dalam hati kami. Berkati juga Bapak Pendeta Dwi yang akan menyampaikan. Kiranya kami boleh mengerti maksud Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ayat 3 akan saya bacakan. Dan ayat yang keempat akan dibacakan oleh Damario. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat, saya beri judul renungan kita saat ini adalah berdoa dengan sukacita.
Saudara-saudara yang terkasih, pada suatu hari ada sebuah perlombaan balap mobil mainan. Banyak sekali yang mengikuti perlombaan itu, dan hari itu adalah hari di mana sedang dilangsungkan saat final lomba balap mobil mainan. Ada 5 peserta yang tersisa mengikuti perlombaan mobil mainan itu. Salah seorang anak yang mengikuti perlombaan itu berdiri di sudut ruangan. Dia melipat tangannya dan terlibat mulutnya komat-kamit. Saudara, hari itu penonton sangat ramai karena memang sedang final. Dan benar saja kemudian perlombaan segera dimulai, dan nampaknya mobil mainan anak yang tadi berdiri di pojok ruangan itu yang pertama kali mencapai garis finish. Penonton bertepuk tangan, memberikan aplaus, karena ternyata sudah ada juaranya. Pada saat sesi penyerahan hadiah, seorang MC kemudian mendekati anak yang tadi berdiri di pojok ruangan dan bertanya, "Hai jagoan, engkau tadi tentu berdoa di sudut ruangan itu. Pasti engkau berdoa supaya engkau memenangkan pertandingan." Si anak yang ditanya, diwawancarai itu menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak berdoa supaya saya menang. Tapi saya berdoa supaya saya tidak menangis seandainya saya kalah mengikuti perlombaan ini." Saudara-saudara, mendengar jawaban dari si anak itu, penonton terdiam sejenak. Tetapi beberapa saat kemudian, gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan itu. Mereka merasa mendengar jawaban dari seorang anak, jawaban dari seorang yang sedang berdoa tadi itu. Anak itu tidak berdoa secara egois. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa secara sederhana kita pahami sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Dan di dalam berdoa sudah dipraktekkan oleh manusia sejak lama. Di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel berdoa setiap hari 3 kali sehari. Doa di pagi hari, doa di siang hari, maupun doa di waktu petang atau menjelang malam. Rasul Paulus di dalam kehidupannya nampaknya sebagai orang Israel, seperti rasul-rasul yang lain, juga mempraktekkan berdoa itu dengan teratur. Kalau Rasul Yohanes, Rasul Petrus nampaknya juga berdoa secara teratur. Paling tidak kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, di sana Rasul Petrus dan Yohanes disebutkan sedang melakukan doa harian seperti layaknya orang Yahudi yang lain. Rasul Paulus di dalam bacaan ini juga memberikan sebuah gaya hidup di dalam berdoa, yaitu nampaknya ia juga memiliki keteraturan di dalam berdoa. Sama seperti Tuhan Yesus yang juga memiliki keteraturan di dalam berdoa. Paling tidak yang kita tahu, Tuhan Yesus seringkali pada waktu hari masih pagi, Tuhan Yesus mencari tempat yang sunyi. Di sana dia menyendiri dan berdoa kepada Bapa. Saudara-saudara, berdoa dengan teratur menunjukkan suatu pola hidup yang mengutamakan relasi dengan Tuhan melalui berdoa.
Keteraturan itu menunjukkan suatu passion seseorang yang membangun persekutuan dengan Tuhan itu sebagai sebuah kebutuhan, sehingga berdoa itu menjadi gaya hidup, pola hidup yang dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik. Orang yang memiliki pola doa yang teratur, mereka bukan saja mengikatkan dirinya dan hidupnya kepada waktu-waktu tertentu untuk berdoa, tetapi mereka mengikatkan diri, memberi diri mereka kepada Tuhan yang berkuasa atas waktu. Waktu itu adalah milik Tuhan. Waktu kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita diajak untuk mempersembahkan waktu kita itu kepada Tuhan. Salah satunya melalui membangun kehidupan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam doanya di ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu." Rasul Paulus mengucap syukur atas keberadaan jemaat Filipi. Ia mengucap syukur kepada Allah karena pekerjaan Allah. Ia mengucap syukur bukan semata-mata karena jemaat Filipi yang sempurna kehidupannya. Karena sesungguhnya tidak ada kehidupan umat Tuhan yang sempurna kalau tidak disempurnakan di dalam anugerah Tuhan. Tetapi untuk segala sesuatu itu yang dipersaksikan oleh jemaat Filipi itu, Rasul Paulus bersukacita. Rasul Paulus bersukacita. Dan dia melakukannya itu secara rutin di dalam doa-doanya. Dan tentu tidak mudah membangun gaya hidup menjadi manusia pendoa. Apalagi kita tahu surat Filipi adalah surat yang dituliskan oleh Paulus dari dalam penjara. Artinya, Paulus sedang berada di dalam pergumulan. Paulus sedang berada di dalam penderitaan. Paulus sedang berada di dalam keterbatasan. Penjara rupanya justru menjadi tempat yang memfasilitasi Paulus untuk melakukan doa-doa pribadi. Penjara yang menjadi tempat membatasi pergerakannya itu justru menjadi kesempatan bagi dia untuk melakukan retreat pribadi bersama dengan Tuhan. Keterbatasan itu, penderitaan dalam pergumulan di tengah-tengah penjara itu justru membuat dia memiliki banyak waktu yang luang untuk berdoa kepada Tuhan, mendoakan pelayanan, mendoakan jemaat Filipi, mendoakan gereja, mendoakan pelayanan pekabaran Injil. Saudara yang terkasih, dalam keadaan pandemi, hidup kita juga terbatas dan dibatasi. Seperti hidupnya Paulus yang ada di penjara. Hidup di masa pandemi serba terbatas dan dibatasi. Dan di dalam keadaan terbatas itu, kita diajak oleh Paulus untuk merenungkan apakah kita juga memiliki gaya hidup, pola hidup dalam rasa syukur di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Apakah di dalam segala pergumulan hidup kita, dengan segala masalah yang kita hadapi, apakah kita juga bersukacita di dalam berdoa? Seperti Paulus, apakah kita punya waktu untuk berdoa bagi orang lain, bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, bagi para pelayan Tuhan?
bagi sesama. Saudara-saudara, dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita meneladani Rasul Paulus yang di dalam kesesakannya justru timbul jiwa yang militan untuk tidak menyerah kepada keadaan, tetapi ia tetap memiliki sukacita kepada Tuhan, sebab hidupnya telah diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan ia dipimpin oleh Tuhan, sehingga di tengah-tengah segala pergumulan itu, ia tetap memiliki sukacita, rasa syukur, dan juga waktu yang teratur untuk berdoa. Saudara-saudara, jika kita menghayati bahwa berdoa itu adalah kebutuhan jiwa kita untuk menemukan kepuasan di dalam persekutuan dengan Allah, maka berdoa akan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Bagi gereja, kegiatan berdoa seharusnya bukan lagi menjadi program gereja. Berdoa harus lebih dari sekedar program gereja, tetapi berdoa harus menjadi gaya hidup gereja. Berdoa itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita menemukan makna berdoa, maka kita bisa berdoa dengan sukacita. Karena itu, mari kita memohon anugerah pertolongan Tuhan, agar kita semuanya ini menjadi manusia-manusia pendoa, yang hidup mengenakan doa, supaya hidup kita dibimbing untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Bapa. Semakin kita memiliki kehidupan berdoa, maka kehidupan kita akan lebih baik dalam hal menyesuaikan dengan kehendak Bapa. Mari saudara, kita menjadi manusia-manusia pendoa, berdoa dengan sukacita. Doakanlah sesama, jadilah rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh belajar kembali akan kehidupan doa yang teratur di hadapan Tuhan sebagai kebutuhan jiwa kami, agar kehidupan jiwa kami terus disegarkan. Biarlah kami boleh belajar dari Tuhan Yesus, Sang Manusia Pendoa. Biarlah kami boleh belajar dari para rasul yang juga memiliki pola doa yang teratur. Biarlah berdoa itu ya Tuhan, menjadi kesukaan di dalam hidup kami. Biarlah gereja ini juga boleh bertumbuh, boleh berkembang, karena kami membangunnya di dalam doa, persekutuan dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, masih di masa pandemi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk program vaksinasi nasional. Kiranya program vaksinasi nasional ini dapat Tuhan pakai untuk menjadi sarana mengendalikan wabah virus corona. Juga kesadaran masyarakat akan menerapkan protokol kesehatan dapat Tuhan pakai untuk mengendalikan penyebaran wabah virus corona. Di masa-masa pasca liburan panjang Lebaran ini, kami berdoa kiranya tidak ada kasus yang melonjak.
Kiranya Tuhan yang mengendalikan wabah COVID-19 di negeri kami. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, supaya mereka juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan yang memberikan pertolongan, baik melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, maupun ide-ide kreatif supaya mereka dapat melakukan aktivitas guna mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami berdoa untuk jemaat di GKI Batu, mereka yang lanjut usia kiranya Tuhan pelihara, mereka yang menjadi pensiunan kiranya Tuhan cukupkan, mereka yang sedang berpulih dari sakit penyakit mereka, kiranya pemulihan pengobatan yang sedang mereka alami dan usahakan boleh Tuhan berkati, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu bersama majelis jemaat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap kami, anggota jemaat dan simpatisan, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat bagi kehidupan sesama kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami sepanjang aktivitas kami, baik kami yang ada di dalam kota maupun yang di luar kota, baik kami yang beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, semuanya boleh Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menolong menggairahkan kami pada hari ini untuk menjadi manusia-manusia pendoa. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian hari ini dan selamanya. Shalom.